Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah penyelesaian dari soal latihan yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi untuk mengingatkan kembali, soal yang digunakan untuk latihan adalah sebagai berikut. Nah, Anda bisa pause di video ini, kemudian Anda bisa screenshot untuk Anda coba latihan untuk mengerjakan. Oke, pada video kali ini pembahasan yang ingin saya sampaikan adalah pembahasan analisis sensitivitas dengan menggunakan metode grafis. Oke, setelah Anda mencoba latihan di sini, maka saya akan menjelaskan bagaimana langkah penyelesaian dengan menggunakan metode grafis. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 1. Jadi di sini nomor 1, kemudian nomor 2, dan juga nomor 4. Ya, jadi 1, 2, dan 4. Oke. Untuk metode grafis sendiri, sebelum masuk ke pembahasan analisis sensitivitas, tentunya Anda harus menguasai terlebih dahulu bagaimana langkah untuk mencari titik optimum dari sebuah linear programming dengan menggunakan metode grafis. Dan tentunya sebelum masuk ke sana, Anda tentu harus menguasai dahulu bagaimana cara memplot fungsi garis ke dalam sumbu koordinat X1 dan X2. Nah, di sini saya sudah plot garis batasnya. Jadi B1 ini yang biru, kemudian B2 ini adalah yang orange, dan yang B3 itu adalah yang hitam. Di sini yang mendatar. Oke, legend-nya ada di sini. Kemudian ada beberapa titik potong yang membentuk visible area. Oke, jadi kita akan jawab dulu yang nomor 1 ya. Baik, di sini yang biru B1, yang orange atau coklat ini adalah B2, dan yang mendatar ini adalah B3. Maka solusi atau solusi layak ya, atau visible area yang terbentuk adalah di bagian sini. Ya, ini adalah solusi layak atau visible area. Jadi maksudnya apa visible area? Itu adalah semua titik-titik yang ada di sini. Misalnya kita ambil titik secara sembarang gitu ya. Misalnya ada titik di sini. Artinya titik ini kan memiliki X1 sekian dan X2 sekian. Nah, titik di sini karena ada di dalam visible area, maka titik ini adalah titik yang solusi yang layak. Nah, oke, berarti nomor 1, karena di sini terbentuk solusi yang layak atau visible area, maka nomor 1 sudah bisa terjawab ya. Jadi, apakah terdapat solusi layak atau visible area? Jawabannya ya. Dan ini ditunjukkan oleh area yang dibentuk oleh beberapa titik perpotongan garis ya, garis pembatas. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Tentukan nilai optimum dari fungsi linear programming di atas dengan metode grafik pada nomor 1. Dan ini tentunya Anda juga harus sudah menguasai ya. Ini sudah dibahas di topik sebelumnya tentang pengenalan metode grafik untuk memecahkan persoalan linear programming. Dan di sini adalah Anda diminta untuk mengingat kembali bagaimana cara penyelesaian atau penentuan solusi optimum ya dengan menggunakan metode grafik. Oke, kita punya fungsi ini, maksimasi Z, kita punya 40X1 dan 30X2. Logikanya, kita punya visible area di sini, maka solusi yang paling optimum karena di sini adalah maksimasi, dan nilai koefisien di sini itu dikalikan dengan X1 dan juga X2, maka logikanya untuk mendapatkan Z yang paling besar adalah dengan memperbesar X1 dan juga memperbesar X2, alias X1 kita geser, kita cari titik yang paling kanan, dan X2 kita cari titik yang paling atas. Dan kalau Anda pakai
penggaris gitu ya, atau Anda nanti silahkan buat fungsi garis selama ini ya, Anda perlu perhatikan juga gradiennya. Nah, ini konsep gradien Anda harus ingat kembali. Jadi kalau ada fungsi Y sama dengan AX plus B, maka nilai A ini adalah gradiennya atau kemiringannya. Jadi kalau di sini kita punya fungsi bukan Y dan X, tetapi fungsinya adalah X1 dan X2, maka kita bisa cari gradiennya adalah X2 sama dengan 40/30 X1. Atau kita cari rasionya ya. Jadi slope-nya atau gradiennya adalah 4/3 atau 40/30. Dan ini tentunya Anda juga harus sudah kuasai ya sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut di analisis sensitivitas. Oke, jadi singkat ceritanya, Z ini didapatkan dengan menggunakan metode grafis, nilai titik optimumnya ada di titik di sini ya, yang warna hijau. Yang di sini. Oke, di X1 adalah 15 dan X2 adalah 10. Kita masukkan ke fungsi ini dan didapatkan hasilnya adalah 900 ya. Oke, kemudian berarti nomor 2 juga sudah terjawab, nomor 1 sudah terjawab. Nah, sekarang fokus utama dari materi yang saya sampaikan melalui video ini adalah tentang analisis sensitivitas. Oke, kita bahas dulu untuk penentuan C1 dan C2 atau koefisien yang melekat pada X1 dan X2. Berapa range-nya ya? Range minimum dan maksimumnya. Oke, di sini konsepnya adalah dengan menggunakan gradien. Oke, kalau dilihat dari grafik, kita punya grafik Z ini adalah di sini ya, yang warna hijau. Saya buat dalam garis titik-titik. Konsepnya adalah ini kita putar garis ini, tapi tanpa merubah titik optimumnya. Jadi ini kita rotasi, tapi sumbunya adalah di titik optimum. Nah, rotasinya kemana? Kita bisa rotasi searah jarum jam, atau bisa juga berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian sampai seberapa jauh kita harus memutar ini ya, fungsi Z ini. Nah, kita lihat tadi kan visible areanya atau solusi yang layak itu di area sini ya. Jadi seberapa jauh garis tersebut bisa kita putar tanpa mengubah ini ya, titik titik pusatnya, maka nanti dia akan kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti nanti dia akan berhimpitan dengan garis B1. Sedangkan kalau Z kita putar searah jarum jam, maka dia nanti akan berhimpitan di garis ini ya, atau garis fungsi B3. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita cari berapa range C1. Nah, kalau kita mau mencari C1, maka C2 harus kita buat tetap dulu. Nah, ini juga sudah ada penjelasannya atau teorinya ya, sudah ada di materi sebelumnya, di konsep pengenalan analisis sensitivitas. Nah, Anda bisa lihat di bagian ini, jadi ini adalah cara untuk mencari batas C1. Maka C2-nya kita buat tetap. Ya, ini adalah C2-nya 30, saya buat tetap. Kemudian nilai C1 itu bisa diturunkan sampai berapa? Ya. Tadi kalau masih ingat caranya di sini kita putar berlawanan arah jarum jam dan dia nanti akan berhimpitan di B1 ya. Masih di sumbu putar adalah di sini. Berhimpitan dengan B1 artinya kemiringannya itu sama. Kemiringan garisnya sama atau gradien garisnya sama. Kita lihat di B1 ini gradiennya kan ini kan persamaannya 2x1 plus 3x2
kurang dari sama dengan 0. Ingat tadi konsep gradien adalah X2 sama dengan berarti 2 per 3X1 ya. Gradiennya 2 per 3. Nah, tadi di fungsi Z ini kan gradiennya adalah X2 sama dengan 40 per 30X1. Atau kalau kita sederhanakan adalah 4 per 3 X1. Nah, kalau kita memutar sebuah garis, artinya kita mengubah gradiennya atau kita mengubah kemiringannya. Nah, ini saya clear dulu. Oke. Jadi kita ubah kemiringannya, C1-nya kita ubah-ubah sampai rasio atau gradiennya itu mendekati atau sama ya, sama dengan gradien dari B1. Karena kita tadi targetnya adalah kita memutar garis Z ini sampai berhimpitan ke B1. Nah, sekarang kita lihat B1 ini kan gradiennya 2 per 3 ya. Sorry. Ya, betul, 2 per 3. Nah, sekarang kita sudah punya C1 X1 plus 30X2. Nah, sekarang gradiennya kan berarti C1 per 30. Gimana caranya biar ini itu sama dengan gradien B1, yaitu 2 per 3. Maka C1 sama dengan 20. Agar gradiennya itu sama seperti B1. Maka C1 sama dengan 20. Nah, ini kita sudah temukan di sini. Kemudian, kalau kita putar searah jarum jam sumbu Z-nya, maka dia akan berhimpitan dengan garis B3. Nah, B2 ya. B2. Nah, di sini B2. Kita lihat yang di sini, gradiennya adalah 2 ya. Gradiennya adalah 2. Kemudian kita lihat di fungsi sini, fungsi Z tadi, kita umpamakan C1 X1 plus 30X2. Maka gradiennya adalah C1 per 30. Gimana caranya biar gradiennya ini sama seperti di sini, yaitu gradiennya adalah 2, yaitu C1 sama dengan 60. Oke. Maka di bagian bawah di sini adalah 60. Konsep yang sama bisa digunakan untuk yang mencari batas C2. Jadi caranya tinggal dibalik, yang dibuat tetap adalah C1-nya. Oke, nah hasilnya adalah didapat sebagai berikut. Nah, ini kebetulan sama ya. Meskipun nanti di beberapa kasus yang lain nilainya bisa berbeda. Oke, kemudian saya akan lanjutkan tentang pencarian batas B1, B2, dan B3. Di sini sudah ada penjelasannya, sudah ada detail jawabannya. Cuma saya perlu menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya ini ya menggeser garis B1, B2, dan B3 sampai bisa ditemukan ini ya batas bawah dan batas atasnya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang B1. B1 itu bisa kita turunkan sampai seberapa dan bisa kita naikkan sampai seberapa. Kita lihat B1, dia bisa kita geser sejajar turun itu mungkin sekitar di sini ya, jadi menyentuh titik 0,15. Tetapi masalahnya kita kembali ke konsep status sumber daya. Jadi B1, jadi ketika di titik optimum di sini, status dari B1, garis B1 ini ketat, ya. Jadi karena ini sudah mepet pas garis ya. Jadi kalaupun 15-10 ini dimasukkan ke persamaan B1, ini
tentu hasilnya pas 60 alias sudah mepet, tidak ada sisa. Jadi sumber daya atau status sumber daya adalah ketat, begitu juga dengan B3. Dari grafik pun juga terlihat kalau titik optimum itu pas di garis, maka dia statusnya adalah ketat. Tetapi kalau B3 ini statusnya adalah longgar ya. Di sini juga terlihat batasnya ada di sini, tetapi ini kalau terlihat masih ada gap ya di sini. Nah, artinya masih ada sisa. Ini adalah sisa. Oke. Jadi konsepnya ketika kita menggeser garis, kita harus memastikan yang tadinya sumber daya itu ketat, itu harus tetap ketat. Jadi kalau garis B1 ini kita turunkan sampai di sini, itu akan membuat, berarti kan titik titik potongnya ada di sini ya. Kalau titik potongnya di sini artinya membuat eh, sumber daya B2 ini menjadi longgar. Padahal kita harus mempertahankan status sumber daya yang ketat itu tetap ketat. Nah, kalau di sini maka ada gap ya, ada gap ke sini. Ini ada gap, maka ini tidak diperbolehkan sehingga kita bisa coba turunkan kembali, geser, turun kembali sampai kira-kira mendekati garis di sini. Yes. Oke, ini kita turunkan di sini. Jadi sampai menyentuh angka di sini 20,0. Nah, di sini kalau kita lihat kalau titik pertemuannya di sini, maka B1 tetap ketat dan B2 juga tetap ketat. Jadi tanpa mengubah status B1 dan B2 yang tadinya ketat. Nah, maka di sini kita bisa turunkan sampai titik ini, dilihat hasilnya, dan berapa B1. Nah, tinggal kita masukkan di sini. 20,0 kita masukkan di sini. Persamaan B1. Didapatkan hasilnya adalah 60. Oke, jadi itu dapat diturunkan sampai 60. Kemudian kita naikkan batas B1. B1 kita naikkan, tapi tanpa mengubah status sumber daya yang ketat. Ya. Jadi kalau kita geser, kita naikkan ke sini ya kira-kira ya. Oke, sampai menyentuh di titik 12,5,15. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini kalau kita tarik lagi ke atas, misalnya sampai menyentuh di titik ini? Ya, jawabannya tentu tidak bisa. Karena apa? Anda perhatikan, kalau diambil di titik 0,40 ini sudah keluar dari garis batas B3, karena B3 batasnya hanya sampai sini. Maka yang paling tepat adalah kalau kita geser ke atas maksimal cuma sampai sini, 12,5 dan 15. Nah, maka dari itu di jawaban yang dipilih adalah 12,5, 15. Kemudian kita masukkan di persamaan B1. Di sini 12,5, di sini 15. Kita masukkan, kita dapat hasilnya 70. Maka rentang, oke, ini nampaknya ada salah ketik ya. Ini harusnya 40. Kalau kita masukkan di B1 ya, X1-nya 20, kita masukkan di sini, 0,0. Jadi 40. Jadi diturunkan sampai 40 dan dinaikkan sampai 70. Jadi batasnya adalah ini. Oke. Kemudian B2, sekarang kita lihat B2, ini adalah garis yang ini. Sekarang saya coba tarik garis. Kita coba turunkan tanpa mengubah status sumber daya ya. Jadi kalau kita turunkan, kita geser ke kiri, ya paling dekat atau paling maksimal yang bisa kita turunkan adalah sampai di
titik di sini ya, sampai menyentuh titik 7,5,15. Kalau kita tarik ke sini sampai 0,20, ini solusi yang tidak layak ya, karena dia di luar batas B3. Maka bisa kita turunkan sampai di sini. Kemudian ya nanti X1 dan X2 dimasukkan di B2 ya. Jadi 7,5 dan 15 dimasukkan di sini, didapat 30. Kemudian kalau dinaikkan sampai seberapa, kita lihat di sini, dari sini kita geser ke kanan, ya dia sampai di sini. Dan ini adalah solusi yang layak tanpa mengubah status B1 dan juga B2. Tapi masih dalam area yang layak ya, karena dia di bawah B3. Oke, jadi titik satunya adalah 30,0. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini sudah kita masukkan ke dalam fungsi B2. Didapatkan 30 dan 60. Nah, sekarang kita lihat untuk B3. Ini garisnya di sini, kita coba geser. Kalau ke bawah dia sampai di titik ini. Ya, kalaupun kita geser ke bawah lagi, misalnya sampai di titik 20,0, ini jadi solusi yang tidak layak. Ini tidak bisa dianggap sebagai batas bawah ya, karena ini akan kalau di titik 20,0 akan membuat B1 statusnya berubah menjadi longgar ya. Karena jadi ada gap di sini. Nah, maka yang paling tepat adalah sampai di titik 15,0. Karena apa? Tadi kan analisis sensitivitas itu kita bisa turunkan sampai seberapa. Dan dari hasil optimisasi itu kita lihat bahwa di sini tadi ada sisa. Nah, maka kita bisa turunkan dengan menghilangkan sisa tadi. Maka jawabannya adalah diturunkan sampai titik 15,10. Oke, ini titiknya. Kemudian dimasukkan ke persamaan B3. Didapatkan 20. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau garis B3 itu kita naikkan. Naiknya seberapa banyak sampai seberapa? Kalau kita lihat naik di sini akan membuat status B2 berubah jadi longgar. Kalau kita naikkan di sini, itu juga jadi gini, kalau untuk kasus B3 seperti ini kan dari titik optimum itu diketahui bahwa sumber daya B3 itu masih ada sisa. Jadi kalaupun diturunkan, itu berarti artinya kita menghilangkan sisanya tadi. Tetapi kalau dinaikkan, mau ditambah berapapun, karena di sini B3 itu statusnya adalah punya sisa, maka dinaikkan seberapapun, itu nggak akan mempengaruhi B1 dan B2. Jadi tidak ada masalah dia dinaikkan sampai seberapapun ya, jadi nggak akan mempengaruhi solusinya. Oke, maka di sini bisa dilihat bahwa dapat dinaikkan sampai tidak hingga, maka penambahan sebesar apapun tak berpengaruh terhadap B1 dan B2. Maka simbol matematisnya kita buat seperti ini. Oke, jadi itu di video kali ini tentang penjelasan analisis sensitivitas dengan metode grafis. Untuk metode simplex kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.